Selamat sore, nama saya Karina Tridesia Silalahi. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Pascasarjana Akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut Corporate Social Responsibility atau CSR. Apa itu CSR? Corporate Social Responsibility menurut the World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Menurut UU PT 2007, pengertian CSR dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 5 MBU 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Konsep CSR dapat dipahami dalam pasal 2 bahwa menjadi kewajiban bagi BUMN baik perum maupun persero untuk melaksanakannya. UPM 2007 dalam menjelaskan pasal 15 huruf B disebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UU PT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Arti penting CSR dalam lingkup organisasi. 1. Adanya arus globalisasi yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatas di antara berbagai wilayah di dunia sehingga menghadirkan universalitas. Dengan demikian, menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang di mana saja sebagai mata rantai globalisasi. Kedua, konsumen dan investor sebagai public primer organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya. Ketiga, sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik, atau lebih layak dikenal dengan good corporate governance. Keempat, masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standar etika berorganisasi ketika organisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah sosial. Kelima, tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi. Keenam, tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan perseorangan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2, pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat 3 menyebutkan perseroan
yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai yang dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat 4 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Carroll, konsep CSR membuat komponen-komponen. 1. Economic responsibilities. Tanggung jawab sosial perusahaan yang utama adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. Kedua, legal responsibility. Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. Yang ketiga, ada ethical responsibilities. Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis, yaitu menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun kelembagaan untuk menilai suatu isu di mana penilaian ini merupakan pilihan terdapat nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Yang terakhir, directionary responsibility. Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Beberapa alasan sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagian dari aktivitas bisnisnya, yaitu karena 1. Moralitas, atau perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai-nilai moral keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa pengharapan balas jasa. Yang kedua, pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang ketiga, teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Keempat, memberikan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Beberapa manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Manfaat bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah merasa memilih partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Sangat banyak data yang mencatat usaha perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial program CSR-nya. Berikut diantaranya. 1. PT Freeport Indonesia mengklaim telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Timika melalui peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti di Kimoro dan Timika. Yang kedua itu ada Pertamina, terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pada aspek pendidikan, BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga S2, maupun program pembangunan rumah baca, bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara di bidang kesehatan, Pertamina menyelenggarakan program pembinaan posyandu, peningkatan gizi anak dan ibu, pembuatan buku panduan untuk ibu hamil dan menyusui, dan berbagai pelatihan guna menunjang kesehatan masyarakat. Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan, Pertamina melakukan program kali bersih dan menghijau seperti pada DAS Ciliwung dan konservasi hutan di Sanggata.
Yang ketiga ada PT HM Sempurna. Salah satu perusahaan rokok besar di negeri ini juga menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT HM Sempurna, beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak sempurna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan. Yang keempat ada PT Coca-Cola Booting Indonesia. Melalui PT Coca-Cola Foundation didirikan pada Agustus 2000 melakukan serangkaian aktivitas yang berfokus pada bidang-bidang pendidikan, lingkungan, bantuan infrastruktur masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pembangunan UKM, juga memberikan bantuan bagi korban bencana alam. Yang kelima, PT Bank Sentral Asia atau sering dibilang BCA berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA negeri di Tagamus, Lampung. Pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rejo, Tagamus yang merupakan bagian dari kegiatan dalam program Bakti BCA. Aturan beserta ikhtisar terkait dengan Corporate Social Responsibility di Indonesia, UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur kewajiban bagi yang berkaitan dengan SDA untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan bila tidak dijalankan maka akan dikenakan sesuai dengan peraturan. Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan disertai sanksi atas pelanggarannya. PP nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dengan lingkungan dilaksanakan direksi setelah mendapat persetujuan RUPS. Itu fokusnya terdapat unsur kewajiban pelaksanaan. Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat unsur kewajiban dan pelaksanaannya juga. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha berkewajiban memberikan informasi terkait perlindungan lingkungan hidup, menjaga fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan mutu lingkungan hidup. Terdapat unsur kewajiban dan pelaksanaan. UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan. PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Setiap pemegang IUP operasi produk dan IUPK operasi produksi wajib menyampaikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 bulan. Terdapat unsur kewajiban dan pelaksanaan disertai sanksi dan pelanggaran. UU nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi. Masyarakat berhak memperoleh manfaat atas kegiatan usaha melalui kewajiban perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan. Hubungan legitimasi teori dengan CSR. Legitimasi teori menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat sekitar perusahaan dan usaha untuk mendapatkan legitimasi. Jenis proses isomorfis, contoh dan kekurangannya. 1. Courtship isomorfis atau proses homogenisasi di suatu lembaga yang diakibatkan tekanan dan ketidakpastian dari lingkungan. Contoh terkait CSR, penerapan kegiatan beserta laporan terkait CSR yang hanya ditunjukkan untuk para pemangku kepentingan tertentu dikarenakan kelompok tersebut memiliki pengaruh yang kuat bagi perusahaan. Kekurangannya, laporan CSR dibuat sebatas memenuhi harapan para pemegang saham, karyawan, dan pemerintah pusat. Sedangkan pemangku kepentingan yang lemah seperti warga sekitar tidak mendapatkan proporsi seimbang. Hal ini juga memicu formalitas dalam kegiatan dan pelaporan CSR. Yang kedua ada mimetic isomorfis atau proses homogenisasi di suatu lembaga yang hanya melakukan imitasi dari lembaga lainnya.
Contoh terkait CSR, penerapan kegiatan dan pelaporan terkait CSR seperti dalam annual report, integrating report, maupun sustainability report yang mencontoh perusahaan di sektor yang sama demi keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan. Kekurangannya sendiri, laporan CSR dibuat untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Yang terakhir ada normatif isonorvis atau proses homogenisasi yang diadopsi dikarenakan adanya tekanan norma dan etika profesionalisme. Contoh terkait CSR, penerapan kegiatan dan laporan terkait CSR yang disusun oleh akuntan suatu perusahaan yang mengikuti aturan yang berlaku untuk menghindari pengucilan dan komunitas. Kekurangannya, laporan CSR yang tidak tertulis secara eksplisit di dalam aturan akan memicu ambiguitas pelaporan. Kesimpulannya, tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan secara berkesinambungan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Corporate social responsibility telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam dan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demikian persentase dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.